Di sebuah perkampungan pinggiran kota yang sibuk, terdapat seorang pedagang keliling bernama Joko. Wajahnya yang sederhana, dengan kumis tipis dan mata yang tajam, membuatnya mudah dikenali di setiap sudut jalan kampung itu. Setiap sore, Joko berkeliling dengan gerobak kecil berisi siomay panas yang ia jual dengan penuh semangat. Suaranya yang lantang memanggil orang-orang untuk membeli, seperti sudah menjadi bagian dari latar belakang suara di kampung itu. Joko dikenal oleh warga sekitar sebagai sosok yang jujur, pekerja keras, dan tak pernah menunda pekerjaannya. Rutinitasnya sudah seperti jam biologis yang selalu tepat waktu. Ia berkeliling dari rumah ke rumah, menawarkan dagangannya dengan senyum ramah. Di setiap perhentian, ia berbincang ringan dengan warga, mendengarkan cerita mereka, dan terkadang memberi sedikit nasihat. Tidak ada yang mencurigakan tentang Joko. Ia hanya pedagang keliling biasa yang menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur. Namun, akhir-akhir ini ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Joko mulai merasakan kehadiran yang tidak bisa ia jelaskan. Pada suatu sore yang terik, saat ia menjajakan dagangan di depan rumah seorang ibu tua, ia mendengar bisikan samar. Seperti suara angin, tapi lebih jelas, dan seolah-olah diucapkan tepat di telinganya. Suara itu mengatakan, "Hati-hati, Joko." Ia menoleh ke sekeliling, namun hanya melihat jalanan yang ramai, tidak ada yang tampak mencurigakan. Warga sekitar tidak memperhatikannya, asyik dengan urusan mereka sendiri. Namun, bisikan itu terus menggema di benaknya, seolah mengingatkannya tentang sesuatu yang tidak ia pahami. Beberapa hari kemudian, saat Joko melintasi jalan utama kampung untuk membeli bahan-bahan dagangannya, ia mendengar beberapa warga berbisik. Mereka berbicara dengan suara pelan, hanya cukup keras untuk didengar oleh Joko, dan mengatakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Jalan itu, jalan menuju kuburan tua. Banyak yang tak berani lewat sana setelah matahari tenggelam. Banyak cerita aneh tentang tempat itu. Joko terdiam sejenak. Ia telah mendengar cerita-cerita serupa tentang makhluk halus yang berkeliaran di jalan-jalan sepi setelah malam tiba, tetapi ia selalu menganggap itu hanya dongeng untuk menakuti anak-anak. Kini perasaan tidak enak itu semakin mengganggunya. Bayangan-bayangan aneh mulai muncul di pinggiran matanya setiap kali ia lewat di dekat jalan tersebut, terutama saat sore hari menjelang senja. Sesuatu yang tidak terlihat dengan jelas, tapi cukup untuk membuat hati Joko berdebar. Malam itu, setelah berjualan hingga larut, Joko memutuskan untuk pulang lebih cepat. Ia ingin menghindari suasana yang semakin mencekam saat gelap mulai turun. Namun, tanpa sadar, ia memilih jalan pintas yang jarang dilalui orang, jalan yang sering dihindari para warga kampung. Jalan itu mengarah keluar kampung, dan meskipun lebih pendek, terasa lebih sunyi dan sepi. Joko merasa ada yang tidak beres saat kakinya mulai menginjakkan langkah pertama di jalan yang gelap itu. Suara alam sekitar seolah menghilang. Hanya ada suara desiran angin yang terdengar asing. Ia menatap ke kanan dan kiri, mencari titik terang di antara pepohonan yang rapat. Tidak ada yang aneh, hanya suasana malam yang biasa. Tetapi, semakin ia melangkah, semakin terasa ada sesuatu yang mengawasinya. Mungkin hanya perasaannya saja, pikir Joko, tetapi ia tak bisa menghilangkan rasa takut yang semakin menggelayuti hati kecilnya. Tiba-tiba, di antara pepohonan, ia melihat sesuatu yang bergerak. Semula ia mengira itu hanya bayangan hewan malam, tetapi bayangan itu semakin mendekat. Joko mempercepat langkahnya, mencoba untuk tidak panik. Namun, semakin ia berjalan, bayangan itu semakin jelas. Terlihat seperti sosok tubuh tinggi dengan penutup kepala, tapi wajahnya kosong, hanya gelap, seperti kekosongan yang tidak berujung. Joko terhenti sejenak, matanya terbelalak. Sosok itu semakin dekat, dan ketika ia melihat dengan jelas, ia merasa jantungnya berhenti berdetak. Sosok itu bukan manusia, itu bukan hewan, itu sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sosok itu melayang, berjalan tanpa menginjak tanah, dan suara seperti desahan angin terdengar dari tubuhnya yang samar. Ketakutan menghantam Joko begitu kuat. Tanpa berpikir panjang, ia berlari meninggalkan gerobaknya begitu saja. Langkahnya berat,
Namun adrenalinnya memaksa kakinya untuk terus berlari, menembus kegelapan yang semakin menutupinya. Di balik kegelapan itu, Joko merasa sesuatu yang lebih menakutkan, keheningan yang tidak biasa, yang seolah-olah semakin menjeratnya ke dalam dunia lain. Joko terus berlari tanpa arah. Kakinya terasa lelah dan napasnya terengah-engah. Namun, rasa takut yang menguasai dirinya membuat ia tidak bisa berhenti. Bayangan sosok aneh itu terus membayangi pikirannya, dan langkahnya semakin tidak terkendali. Tanpa sadar, ia telah meninggalkan jalan utama dan memasuki jalan setapak yang lebih sempit, dipenuhi pepohonan besar yang menjulang tinggi. Suasana semakin gelap. Hanya ada cahaya rembulan yang temaram menembus celah-celah daun. Suara malam mulai terdengar lebih keras, namun tidak seperti biasanya. Angin berhembus dengan kencang, seolah membawa bisikan yang tidak dapat dipahami. Di kejauhan, suara gemerisik dedaunan terdengar seperti langkah-langkah kaki yang berat. Namun Joko tidak melihat siapapun di sekitarnya. Hanya ada kegelapan yang terus menelannya. Ia berusaha untuk menenangkan diri, namun langkahnya semakin tersendat. Badannya terasa berat, dan ia mulai merasa bahwa seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Sesuatu yang bergerak di dalam bayang-bayang, namun terlalu cepat untuk terlihat. Joko menoleh ke belakang, tapi hanya ada kegelapan yang menggulung. Tiba-tiba, sebuah suara memecah keheningan malam, terdengar seperti langkah kaki yang berat, menginjak tanah dengan suara yang dalam. Joko terlonjak, memandang ke segala arah, tetapi tidak ada siapapun di sana. Jantungnya berdegup semakin kencang. Ia merasa ada yang mengawasinya, merasakan tatapan yang tak terlihat. Kemudian, dari balik pohon yang besar di sisi jalan, muncul sosok itu lagi. Sosok yang sebelumnya hanya terlihat samar, kini jelas di depan matanya. Joko membeku di tempatnya. Sosok itu, yang tampak seperti manusia, tetapi tidak manusia. Tubuhnya tinggi besar, dengan pakaian serba hitam yang compang-camping. Wajahnya, jika bisa disebut wajah, adalah kegelapan pekat yang menyelubungi seluruh bagian wajahnya. Tidak ada mata, hidung, atau mulut, hanya kekosongan yang menakutkan. Joko ingin berteriak, namun mulutnya terasa terkunci. Rasa takutnya semakin mencekam, menekan setiap jengkal tubuhnya. Sosok itu melayang mendekat. Langkahnya tidak menyentuh tanah, tetapi semakin jelas mendekati Joko. Ada sesuatu yang aneh dengan gerakannya, seperti melayang namun terhuyung, seolah tidak memiliki kendali atas tubuhnya sendiri. "Siapa kamu?" Suara Joko keluar terbata-bata, tetapi sosok itu tidak menjawab. Ia hanya diam, menatap Joko dengan kekosongan yang semakin menakutkan. Tiba-tiba, suara berderak keras terdengar dari dalam hutan, seperti ada ranting patah yang diinjak. Sosok itu bergerak lebih cepat, semakin dekat, dan Joko merasa tubuhnya kaku, seolah tidak bisa bergerak sedikit pun. Setiap langkah makhluk itu terdengar berat, seolah ada beban yang sangat besar yang ditanggung olehnya. "Joko," suara itu akhirnya terdengar, namun bukan dari mulut sosok itu. Suara itu datang dari dalam kepalanya, seperti bisikan yang mengganggu pikirannya. Nama Joko dipanggil dengan nada rendah dan mengerikan, membuat darahnya terasa beku. "Kamu tidak bisa lari. Kamu tidak bisa selamat." Sosok itu mendekat. Tangan panjangnya terjulur dengan gerakan lambat, namun pasti. Joko merasa ketakutannya semakin membengkak, seolah ada sesuatu yang mencekik dirinya. Dalam sekejap, tubuhnya terasa semakin lemas, dan seakan dunia mulai berputar. Dengan satu dorongan terakhir, Joko berbalik dan berlari lagi, kali ini dengan sekuat tenaga. Kakinya terinjak batu-batu tajam, namun ia tidak peduli. Setiap langkahnya terasa seperti langkah terakhir, namun ia tidak berhenti. Dalam kegelapan yang semakin pekat, ia berlari tanpa tujuan. Teriakan makhluk itu semakin jelas terdengar di telinganya, seolah mengikuti setiap gerakannya. Setelah beberapa lama berlari, tubuh Joko mulai merasa seperti habis. Nafasnya terengah-engah, dan ia merasa seolah-olah tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Keputusasaan mulai merayapi dirinya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar.
Hanya hutan yang tampak seperti sebuah dunia yang terasing dari waktu dan tempat. Akhirnya, dalam kegelapan yang mencekam, Joko terjatuh ke tanah. Tubuhnya terasa berat dan tidak bisa bergerak. Ia mendongak, berharap melihat sesuatu yang bisa memberinya harapan, tetapi yang ada hanya kegelapan dan bayang-bayang yang bergerak di sekitar. Joko merasa bahwa ia telah terjebak dalam dunia yang tidak bisa ia pahami, dunia yang penuh dengan ketakutan dan kegelapan yang menyelubungi dirinya. Itulah saatnya ketika suara itu kembali terdengar, lebih jelas dan lebih mengerikan dari sebelumnya. "Kamu tidak bisa lari." Bisikan itu semakin kuat, menggema di sekelilingnya, dan Joko merasa tubuhnya semakin lemas, kehilangan harapan untuk bisa melarikan diri. Kegelapan di sekelilingnya semakin mencekam, mengaburkan pandangannya, seolah dunia ini hanya dihuni oleh bayang-bayang yang berbisik. Suara itu, suara yang menyebut namanya, masih bergema di kepalanya, berputar-putar, mengisi setiap sudut pikiran dan jiwanya dengan ketakutan. "Kamu tidak bisa lari." Suara itu terasa semakin dekat, seperti datang dari setiap penjuru hutan yang sunyi. Joko menatap ke sekeliling, namun hanya ada bayangan gelap yang bergerak cepat di antara pepohonan tinggi. Pohon-pohon itu tampak berbeda, seakan-akan mereka berubah bentuk, dengan dahan yang melengkung ke bawah, seakan menghalangi jalan keluar. Joko mencoba berdiri lagi, meraih pepohonan di dekatnya untuk menopang tubuhnya yang lemas. Namun, semakin ia melangkah, semakin jauh ia merasa dari tempat yang seharusnya. Setiap langkah yang diambil terasa sia-sia, seperti berjalan dalam lingkaran. Ia mulai merasa terjebak dalam sebuah dunia yang penuh dengan kebingungan, sebuah tempat yang sepertinya tidak memiliki ujung. Lama-kelamaan, ia menyadari bahwa sesuatu yang aneh terjadi di sekitar hutan ini. Tidak ada suara burung malam, tidak ada desiran angin yang biasanya menerpa daun-daun. Semua sunyi, begitu sunyi hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdentang keras, seolah menandakan bahwa waktu ini tidak akan pernah berakhir. Anehnya, semakin ia berjalan, semakin ia merasa ada yang mengikutinya, sesuatu yang tidak tampak namun sangat nyata. Suara langkah-langkah berat yang ia dengar sebelumnya semakin jelas, semakin dekat. Joko menoleh, namun tidak ada apapun. Di tengah kekalutan itu, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di depan, tersembunyi di balik pohon besar, ada sebuah bangunan. Bangunan itu tampak tua dan rapuh, seperti sudah lama ditinggalkan, namun masih berdiri tegak di tengah hutan yang sunyi ini. Dindingnya kotor, tertutup oleh lumut dan akar-akar pohon yang menjalar. Sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ia tidak boleh mendekat, bahwa tempat itu tidak aman. Namun, rasa takut yang menguasainya membuatnya merasa bahwa tempat itu adalah satu-satunya tempat perlindungan. Dengan langkah yang terseok-seok, ia mendekati bangunan itu. Begitu ia melangkah masuk, suasana semakin aneh. Di dalam, ruangan itu gelap, hanya ada sedikit cahaya yang menembus melalui celah-celah dinding yang lapuk. Lantai kayunya berderak di bawah langkahnya, dan bau busuk menyeruak, seperti sesuatu yang sudah lama terabaikan. Joko menutup hidungnya, berusaha mengabaikan bau yang membuatnya mual. Di dalam, ada beberapa perabotan tua yang tergeletak berantakan, kursi, meja, dan rak buku yang sudah berdebu tebal. Namun, tidak ada satupun manusia di sana, hanya kesunyian yang mencekam. Joko mulai merasa semakin cemas. Ia berpaling, berharap untuk melihat jalan keluar, tetapi pintu yang baru saja ia masuki kini sudah tertutup rapat. Ia tidak tahu kapan itu terjadi, namun jelas bahwa pintu itu tidak terbuka dengan sendirinya. Ia tersesat, benar-benar terjebak di dalam bangunan tua yang menakutkan ini. Ketika ia berbalik untuk mencari jalan lain, ia melihat sesuatu di ujung ruangan. Sebuah lukisan besar yang tergantung di dinding, menggambarkan sebuah keluarga yang tampak aneh. Mereka terlihat seperti manusia, namun ada sesuatu yang janggal dari wajah-wajah mereka. Mata mereka kosong, tidak ada kehidupan di sana, hanya kekosongan yang mengerikan. Joko merasa matanya tidak bisa lepas dari lukisan itu, seolah wajah-wajah itu sedang mengamatinya, menilai keberadaannya di sini. Tiba-tiba, suara derak langkah kaki terdengar kembali.
Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Joko menoleh, dan di ujung lorong gelap yang mengarah ke belakang bangunan, ia melihat sebuah sosok berjalan perlahan menuju ke arahnya. Sosok itu tinggi besar, mengenakan pakaian hitam lusuh yang hampir sama dengan pakaian makhluk yang ia lihat di jalan setapak tadi. Namun, kali ini, wajahnya tampak lebih jelas, lebih mengerikan. Wajahnya tidak hanya kosong, tetapi penuh dengan noda hitam, seperti bekas luka yang mengerikan. Joko merasa tubuhnya membeku, seperti terjebak dalam pandangan mata yang menakutkan itu. Sosok itu semakin mendekat. Langkah-langkahnya berbunyi keras di dalam ruangan yang sepi. Ketika sosok itu semakin dekat, Joko merasa seakan ada suara yang berseru di dalam kepalanya, seperti suara bisikan yang mengerikan. "Jangan lari, kamu takkan bisa lari lagi." Joko berusaha untuk berbalik dan melarikan diri, namun tubuhnya terasa lumpuh, seakan-akan ada kekuatan yang menahannya di tempat itu. Ia hanya bisa menatap kosong, semakin tenggelam dalam ketakutan yang mencekam. Ketika sosok itu hampir berada di depannya, langkah terakhirnya terhenti. Dan saat itulah, Joko mendengar suara lain. Suara lembut yang datang dari belakang. Suara yang penuh dengan kehangatan dan harapan. Namun suara itu bukan berasal dari manusia, melainkan dari makhluk yang tak tampak. Joko terengah-engah, matanya terpejam rapat-rapat, berharap segala sesuatu yang mengerikan ini hanya ilusi. Namun, ketika ia membuka mata, sosok itu masih berdiri di depannya, dengan mata kosong yang menatapnya tajam. Wajahnya penuh dengan bekas luka menghitam, dan mulutnya terkatup rapat seolah tak ada suara yang bisa keluar. Joko berusaha untuk bergerak, namun tubuhnya terasa kaku, terpenjara dalam ketakutan yang membekap. Tiba-tiba, sebuah suara yang lembut, namun jelas, mengalun di udara. "Jangan takut," suara itu berkata. Joko menoleh ke belakang dengan cepat. Matanya penuh kebingungan. Di ujung lorong, berdiri seorang wanita dengan pakaian putih lusuh. Wajahnya tertutup oleh selendang. Joko tidak tahu mengapa, tetapi hatinya merasakan kehangatan aneh dari sosok itu, yang berbeda dengan ketakutan yang dirasakannya terhadap makhluk di depannya. Wanita itu melangkah maju, dengan langkah yang tenang dan mantap. Suaranya kembali terdengar, meskipun ia belum mendekat. "Dia tidak akan menyentuhmu jika kamu tidak melawannya." Joko hanya bisa menatapnya, masih tercengang. Wanita itu melangkah semakin dekat, melewati Joko tanpa berbicara lagi. Matanya tertuju pada sosok besar yang menakutkan di depan mereka. Dalam hening yang aneh, wanita itu mulai berbicara dengan suara lirih, tak terdengar oleh Joko, namun seakan menggema dalam ruangan yang sunyi ini. Suasana menjadi sangat aneh. Ruangan yang gelap, yang sebelumnya dipenuhi dengan aura mengerikan, kini terasa sedikit lebih tenang. Joko merasakan hawa yang lebih sejuk, meskipun ia tidak bisa menjelaskan kenapa. Sosok itu, makhluk besar yang mengerikan dengan wajah penuh luka, tiba-tiba mundur selangkah. Perlahan, ia mengangkat tangannya, seakan hendak menyentuh wanita yang sedang berdiri di depannya. Namun, wanita itu tetap diam, tidak bergerak sedikit pun. "Apa yang kamu inginkan?" Suara wanita itu terdengar, lebih jelas dan penuh wibawa. Joko merasa ada sesuatu yang mengalir dalam suaranya, sesuatu yang menenangkan sekaligus menakutkan. Makhluk itu berhenti sejenak, dan seakan-akan berpikir. Wajahnya yang hancur tampak berkerut, dan Joko merasakan ketegangan yang semakin kuat di udara. Dalam ketenangan yang sangat aneh itu, wanita itu berbicara lagi, lebih keras. "Pergilah dari sini, atau aku akan mengusirmu." Tiba-tiba, makhluk itu mengeluarkan suara desisan, seperti teriakan dalam bisikan yang terdengar begitu mengerikan. Tak lama kemudian, sosok itu mundur perlahan, melangkah kembali ke dalam bayang-bayang gelap yang mengelilinginya. Dan dalam sekejap, makhluk itu menghilang, lenyap seperti embun yang terbawa angin. Joko tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya terdiam, matanya terbelalak. Wanita itu berdiri tegak, masih dengan selendang menutupi wajahnya. Ia tidak berbalik, hanya berdiri sejenak sebelum mengucapkan kata-kata terakhir. "Ikuti aku."
Joko merasa seperti disuruh mengikuti jalan yang sudah ditentukan. Tanpa pikir panjang, ia berjalan mendekati wanita itu. Langkahnya gemetar namun penuh harapan. Dalam hati, ia merasa lega. Wanita itu adalah satu-satunya harapan yang tersisa di tengah kegelapan yang menjeratnya. Mereka berjalan bersama dalam diam. Langkah wanita itu begitu tenang, seakan-akan ia tidak merasa takut atau terancam sedikit pun oleh kegelapan ini. Joko mengikuti, perlahan-lahan merasakan dirinya kembali diberi sedikit rasa aman. Beberapa kali, ia sempat mendengar suara-suara aneh, tapi suara itu tidak datang dari makhluk besar yang mengerikan tadi. Tidak, kali ini suara itu terdengar lebih jauh, seperti suara langkah kaki yang menghilang begitu saja. Akhirnya, setelah berjalan beberapa saat, mereka sampai di sebuah pintu tua yang terbuat dari kayu usang. Wanita itu menghentikan langkahnya dan menoleh pada Joko. Di balik pintu ini, kamu akan menemukan jalan keluar. Tapi ingat, tidak semua jalan yang tampak terang itu aman. Pilihlah dengan hati-hati. Joko memandang pintu itu. Terlihat tua dan rapuh, hampir tampak seperti tidak bisa terbuka. Namun, entah mengapa, ia merasakan dorongan untuk terus melangkah maju. Ia tahu bahwa wanita ini adalah satu-satunya penolong yang datang padanya dalam keadaan seperti ini. Tanpa berkata-kata lagi, wanita itu perlahan membuka pintu tersebut, dan di baliknya, terlihat sebuah jalan setapak yang terang benderang, seolah dunia luar sudah menunggu. Jalan itu tidak terlihat seperti hutan yang mencekam, sebaliknya, penuh dengan cahaya lembut yang menenangkan. Wanita itu melangkah maju, memberi isyarat kepada Joko untuk mengikuti. Joko tertegun sejenak, namun ia tahu ini adalah kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Dengan langkah pasti, ia mengikutinya, perlahan meninggalkan kegelapan yang mengancam, meninggalkan dunia yang penuh dengan misteri dan ketakutan yang tak terungkapkan. Jalan setapak yang terang itu terlihat begitu asing, namun Joko merasa tak bisa kembali lagi. Pintu yang ditutup dengan lembut di belakangnya kini hanya menyisakan jejak keheningan yang menekan. Wanita itu sudah melangkah beberapa langkah di depan, membimbingnya tanpa sepatah kata pun. Namun ada sesuatu yang mendalam dalam tatapannya, seakan-akan dia tahu semua yang akan terjadi selanjutnya. Ketika Joko mengikuti, perasaan aneh mulai mengusiknya. Di setiap langkah yang diambilnya, jalan itu semakin terasa menanjak, dan semakin jauh ia melangkah, semakin terasa beban di pundaknya, seolah ada sesuatu yang memanggilnya kembali ke tempat yang lebih gelap. Suara langkah kaki wanita itu semakin terdengar asing, seperti terdengar lebih jauh meskipun ia hanya beberapa langkah di depannya. Kemudian, tiba-tiba, suara itu berhenti. Joko menatap ke depan, menemukan jalan setapak yang tadinya terang benderang kini tampak kabur, hampir seperti kabut yang perlahan turun. Lampu-lampu kecil yang semula menyinari jalan itu sekarang terhanyut dalam bayang-bayang. Suara wanita itu terdengar sangat lembut, namun menggetarkan. Jangan berbalik. Joko terkejut, dan seketika itu pula, suara aneh terdengar dari belakangnya. Suara itu seperti desisan bisikan yang datang dari segala penjuru. Tanpa sadar, ia menoleh ke belakang, dan apa yang dilihatnya membuatnya hampir terjatuh. Di belakangnya, berdiri makhluk itu lagi, makhluk besar dengan wajah rusak yang penuh luka. Wajahnya kini tampak lebih dekat, lebih jelas, dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Matanya yang kosong menatapnya dengan kebencian yang mendalam, sementara tubuhnya yang besar, yang seakan-akan terbuat dari bayang-bayang, mengeluarkan suara berat seperti geraman. Apa yang kamu inginkan dari aku? Joko berteriak, suaranya bergetar karena ketakutan. Kenapa kamu terus mengikuti? Makhluk itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mulai bergerak maju. Langkahnya lambat, tetapi pasti. Joko bisa merasakan hawa dingin yang semakin meresap ke kulitnya, dan tubuhnya kaku, seakan-akan terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Rasa takut yang luar biasa membuatnya ingin lari, namun tubuhnya terhenti, tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, wanita yang sebelumnya ada di depannya muncul di sampingnya. Joko, ingat apa yang aku katakan. Jangan melawan. Dia akan membiarkanmu pergi jika kamu tidak melawan.
Joko menatap wanita itu dengan bingung. Tapi aku takut. Aku tidak bisa, dia terlalu kuat. Wanita itu menatapnya dengan penuh perhatian. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Sebuah ketenangan yang mendalam. Kekuatan bukan terletak pada fisik, Joko. Kekuatan terletak pada kepercayaanmu. Makhluk itu kini semakin dekat. Hanya beberapa langkah lagi. Desisan nafasnya terdengar mengerikan. Joko merasakan betapa jantungnya berdetak kencang. Namun ada satu hal yang ia ketahui. Ia tidak bisa melawan. Dengan napas terengah-engah, Joko menutup matanya sejenak. Ia mulai meresapi kata-kata wanita itu. Mencoba mengingat apa yang dia katakan. Jangan melawan. Perasaan takutnya yang memuncak mendalam perlahan berubah menjadi kesadaran yang lebih tenang. Ia mulai melangkah ke depan. Keputusan itu membuat makhluk itu berhenti sejenak. Seakan ragu, seakan menunggu sesuatu. Joko mengangkat tangannya dengan perlahan, menyentuh udara dingin di sekitar mereka. Aku tidak melawan, bisiknya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih tenang. Makhluk itu, dengan wajah mengerikan dan tubuh yang seakan terbuat dari kabut gelap, perlahan mundur. Tak ada suara apapun selain hembusan angin yang membelai wajah Joko. Setiap langkah yang diambilnya semakin membuat makhluk itu menjauh. Hingga akhirnya, makhluk itu menghilang seperti debu yang terbawa angin. Wanita itu tersenyum lembut. Dan suasana yang tadinya tegang kini terasa lebih ringan. Kamu berhasil, katanya singkat. Kamu tidak melawan. Dan dengan itu kamu bisa bebas. Joko berdiri diam. Tubuhnya masih gemetar. Namun perasaan lega mulai menggantikan ketakutannya. Ia akhirnya mengerti. Kekuatan terbesar dalam menghadapi ketakutan adalah dengan tidak membiarkan diri terjerat oleh perasaan tersebut. Wanita itu mengangguk, lalu mulai melangkah kembali ke arah yang sama, dengan senyum tipis di wajahnya. Sekarang, jalanmu sudah bebas, katanya. Kamu bisa pulang. Joko mengangguk, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dengan langkah-langkah yang lebih mantap, ia mengikuti wanita itu menuju jalan yang tak lagi dipenuhi kegelapan, melangkah keluar dari dunia yang penuh dengan ketakutan dan misteri yang tak terpecahkan. Joko berjalan mengikuti wanita itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan menyelimuti mereka. Hanya terdengar suara langkah kaki yang terpantul di tanah yang lembab. Angin malam yang sejuk berhembus ringan, seakan-akan menyapu rasa takut yang sempat menguasai tubuh Joko. Meskipun kegelapan di sekitar mereka mulai menghilang, perasaan aneh yang menggelayuti hatinya belum juga hilang sepenuhnya. Setelah beberapa saat berjalan, mereka sampai di sebuah jalan yang lebih terang. Jalan setapak itu tampak familiar, seperti jalan yang sering dilewati Joko pulang dari berjualan. Lampu-lampu jalan yang temaram kini memberi penerangan yang hangat, jauh berbeda dari kegelapan yang tadi membayangi setiap langkahnya. Wanita itu berhenti sejenak, menoleh ke Joko, dan senyuman di wajahnya tampak lebih jelas kali ini. Kamu sudah bebas, katanya. Namun, ingatlah tidak semua ketakutan bisa dihadapi dengan lari. Ada kalanya kita harus berdamai dengan ketakutan itu agar bisa terus maju. Joko menatap wanita itu dengan tatapan yang penuh rasa terima kasih. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi tadi? Apa itu benar-benar makhluk yang mengganggu aku? Tanyanya dengan suara pelan. Wanita itu hanya tersenyum tipis, lalu mengangguk pelan. Ya, itu adalah salah satu dari mereka. Makhluk yang hidup di antara dua dunia. Mereka bukan hanya makhluk yang menakutkan, tapi juga pembawa pelajaran. Terkadang, kita harus menghadapi mereka bukan dengan melawan, melainkan dengan penerimaan. Jika kamu melawan, kamu hanya akan semakin terperangkap. Joko tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kata-kata itu seakan membekas dalam dirinya. Dalam perjalanan pulang, ia terus memikirkan pengalaman itu. Bagaimana ketakutannya sempat membuatnya hilang arah. Namun pada akhirnya, hanya dengan menerima dan tidak melawan, ia bisa selamat. Wanita itu berjalan mengarah ke sebuah sudut jalan yang lebih sepi, tepat di depan rumahnya yang terlihat dari kejauhan. Sebelum berpisah, ia berbalik satu kali lagi, menatap Joko. Ingat, jalan yang kamu lewati tidak akan pernah sama lagi.
Kamu harus berhati-hati. Jangan biarkan ketakutanmu menguasai. Kamu sudah mendapat pelajaran yang sangat berharga." Joko mengangguk, dan wanita itu menghilang di balik bayang-bayang malam. Keesokan harinya, Joko kembali berjualan seperti biasa. Namun, perasaan dalam hatinya kini terasa berbeda. Rasa takut yang semalam menguasainya mulai memudar, digantikan dengan pemahaman baru tentang keberanian dan penerimaan. Setiap kali ia melangkah, ia teringat kata-kata wanita itu, dan hatinya merasa lebih kuat. Meskipun ia merasa lega dan seakan mendapatkan pencerahan, ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan. Malam itu, ketika ia kembali ke rumahnya, ia berdiri di depan pintu rumah dan melihat bayangan wanita itu di jendela, seakan-akan ia masih mengawasi. Joko menggigil, namun kali ini, ia tidak merasa takut. Ia hanya tersenyum tipis, mengetahui bahwa meskipun pengalaman itu telah berakhir, dunia misteri itu selalu berada di dekatnya, dan ia harus siap kapan saja. Setiap orang pasti memiliki ketakutannya sendiri, dan terkadang, ketakutan itu bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau dilawan. Ada kalanya, untuk keluar dari kegelapan, kita harus berdamai dengan ketakutan itu. Joko, dengan segala ketakutannya yang kini tak lagi menakutkan, telah belajar untuk tidak lari dari bayang-bayangnya, tetapi menerimanya dengan keberanian yang sejati. Dan di suatu tempat, di ujung jalan yang tak terlihat oleh mata biasa, mungkin ada makhluk lain yang menunggu untuk menguji mereka yang berani menghadapi kegelapan.